Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Mulyana dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi untuk melengkapi tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas adalah fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Sebelum lebih jauh, saya akan membahas latar belakang bahasa itu sendiri terlebih dahulu. Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan objek dalam linguistik. Manusia sebagai pengguna bahasa tentunya seringkali menggunakan bahasa formal maupun non-formal, tergantung konteks yang sedang dihadapi. Seperti yang disampaikan oleh Firhar, Firhar menyatakan bahwa manusia normal tentu tidak terlepas dari penggunaan bahasa formal maupun non-formal, baku dan tidak baku. Bahasa memiliki dua bentuk, antara lain bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan merupakan bahasa yang dilisankan, diucapkan, dituturkan oleh pelaku tutur. Bahasa lisan berbeda dengan bahasa tulisan, dikarenakan dalam bahasa lisan membutuhkan penutur dan juga mitra tutur. Bahasa yang digunakan sudah terlepas dari kaidah bahasa yang ditentukan. Dampak positif dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya jika kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif dari penggunaan bahasa gaul, ialah dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Padahal, di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Pembahasan tentang bahasa gaul yang saya dapat merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Adapun ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata-kata yang lebih pendek. Contohnya adalah seperti aku menjadi gue, ayah menjadi bokap, dan cantik menjadi kece. Pengaruh bahasa gaul di Indonesia. Masyarakat sudah banyak memakai bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kesimpulan, dari penulisan materi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak pada lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Saran yang bisa saya sampaikan ialah hendaknya lebih lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak remaja. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.